Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Emon? Luar biasa Pak Reza, Mohon maaf. bahagia dan berkah selalu. Gimana suara saya? Bagus nggak? Jelas, jelas. Jelas ya? Suara saya jelas nggak Pak Emon? Berarti bisa buat pemilu lah. Kan bagus, jelas gitu suaranya. Ya. Jadi udah siap maju nih. Maju ke depan. Ya. Gimana Pak Reja? Sehat ya? Saya Alhamdulillah. makin segera gitu kan? Alhamdulillah. Seperti Pak Emon lah. Alhamdulillah. Itu yang paling penting katanya. Iya dong. Kita mulai aja ya, Pak Reja ya. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Nih saya panggil Uda apa Mas ya enaknya ya? Atau Kang aja deh, Kang Reja, karena udah jadi orang Jawa Barat, jadi panggilnya harus Kang gitu. Kang Reja ya, ini senang sekali, ini udah berapa tahun, dan kayaknya kita walaupun pernah di satu lini, tapi nggak pernah collab seperti ini gitu ya. Iya, baru ini. Ya mudah-mudahan ini banyak berkah yang bisa kita dapat ya, ini di pertemuan sore hari ini, dan ini juga hari terakhir buat yang sawalan, mudah-mudahan dapat berkahnya juga ya. Dan kita hari ini sedang atau akan diskusi tentang saham syariah, interpretasi, kemudian perspektif dan juga persepsi. Ini tentu tiga hal yang harus kita lihat. Mungkin nanti kita akan bikin reguler collab tentang pasar modal syariah. Namun kita diawali dengan ini dulu, karena memang banyak di masyarakat yang mungkin masih punya pandangan, terus kemudian penerimaan yang cukup beragam ya ini ya. Dan tentu kalau kita ngobrolin syariah juga industri perbankan yang lebih dulu kita ngeliat juga belum sampai 10% kalau kita lihat dari DPK, tentu jadi PR besar buat kita ya, sebagai bangsa besar, negara yang penduduknya mayoritas muslim, tapi dari sisi keuangan syariah masih terbatas. Kami pun di Riau, Kang Reja, berkali-kali bikin ya, termasuk kemarin kolaborasi juga dengan teman-teman dari PMS ya, pasar modal syariah, baik offline ataupun online kita adakan ya kemarin. Yang offline-nya dengan masyarakat ekonomi syariah Pekanbaru, kemudian yang online-nya kita dengan OJK untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pasar modal syariah. Mudah-mudahan ikhtiar kita tidak sia-sia, suatu saat kita akan menjadi bukan menjadi, tapi timbul kesadaran yang lebih luas lagi di masyarakat tentang ekonomi syariah. Salah satunya pasar modal syariah. Tentu kita akan mulai dari interpretasi dulu. Tapi sebelum masuk ke sana, tentu kita juga pasar modal syariah tentu juga update juga ya. Kita melihat indeks nih 2 hari ini, indeks 2 hari ini kayaknya agak mengalami tekanan yang luar biasa. Tentu ini Kang Reza juga mengamati saham syariah ya ini ya. Ini dampaknya seperti apa ya ke saham syariah dalam 2 hari terakhir lah. Kalau kita lihat kemarin kan tekanannya begitu besar sampai 3% akibat dampak geopolitik yang luar biasa di Timur Tengah. Tentu ini juga berpengaruh ke saham syariah karena dalam tanda kutip 60% saham di Bursa Efek Indonesia itu saham syariah ya. Walaupun kalau kita lihat kemarin yang emang kena hajar banget itu sektor finance ya, karena memang dolarnya juga cukup naiknya cukup kencang, drastis di 16.000 ke atas. Tentu kita pengen lihat dulu dari teman-teman pasar modal syariah melihat kejadian 2 hari terakhir lah. Hari ini juga masih koreksi tapi tidak terlalu besar, masih 0,47% dari sisi indeksnya. Mungkin untuk diskusi sore hari ini kita awali dengan hal update ini dulu, dari Reza. Monggo, silakan. Ya. Kang Reza. Jadi kalau
Makasih Pak Emon ya. Jadi kalau kita lihat memang indeks kita mengalami koreksi ya dalam beberapa hari terakhir ya. Tadi Pak Emon juga sudah sampaikan ya. Ini juga pengaruh dari geopolitik gitu ya. Sehingga juga ya kemarin juga dari Iran dengan Israel yang juga akhirnya juga ini juga tentunya memicu akhirnya juga kekhawatiran dari banyak investor juga tentunya ya, sehingga akhirnya juga banyak melakukan aksi jual sehingga indeks kita memang mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Dan ini juga sebetulnya juga merespon dari kita liburnya juga cukup panjang ya Pak Emon ya kemarin. Sampai bosan di rumah katanya. Ada gap juga yang harus ditutup di situ gitu ya. Jadi memang ada ada koreksi di sana, dan ini juga memang betul tadi seperti Pak Emon sampaikan juga memang termasuk juga tentunya berpengaruh kepada saham-saham syariah tadi, di mana 60% ya dari 922 perusahaan tercatat di bursa, sekitar 600-nya merupakan saham-saham syariah, dan tentu juga ya sangat terpengaruh juga saham-saham syariah dengan kondisi geopolitik yang terjadi. Sebetulnya bukan hanya di pasar modal Indonesia gitu ya, bukan hanya saham-saham di Indonesia mengalami koreksi, tapi juga hampir di berbagai negara mengalami koreksi yang sama gitu ya, di berbagai di berbagai negara. Tapi kita tentunya tetap optimis ya bahwa masa depan dari pasar modal Indonesia juga punya prospek yang menarik ke depannya. Tentu kalau kita berinvestasi jangka panjang ya, bukan hanya katakanlah dalam jangka pendek ya, tentu pada saat terjadi koreksi seperti ini ya ada peluang sebetulnya untuk kita untuk bisa membeli perusahaan-perusahaan yang sebetulnya saat ini ya justru undervalue gitu ya, pada saat katakan penurunan dari perusahaan-perusahaan ya karena kondisi geopolitik, bukan karena kinerja dari perusahaan tersebut gitu ya Pak Emon. Ya, ini menarik. Jadi buat teman-teman tentu kalau bicara terkait dengan politik itu lebih ke short term ya ini ya Kang ya. Jadi betul, lebih ke short term. Jadi ya nanti akan berubah lagi, dan ekonomi itu selalu akan ketemu titik tengahnya gitu. Jadi ketika ketemu titik tengahnya itu dia akan berjalan lagi gitu. Pandemi pun demikian ya, yang begitu luar biasa kita masih bisa break up gitu ke atas gitu ya ini ya, bahkan tembus lebih tinggi, dan ya memang butuh waktu gitu. Tapi ya ketika kita memanfaatkan peluang ketika terjadi penurunan, ya kemarin saya bikin status ini ya Kang Reza. Jadi panic selling itu terjadi karena orang hanya melihat harga pasar, lupa dengan harga wajar gitu nih. Betul. Nah ini artinya kan momentum ya. Momentum sebetulnya gitu. Kayak kalau kita lihat saham-saham syariah juga contoh yang biasa jadi leader kayak BRIS gitu ya. Kemarin turun dalam, sekarang juga masih turun lagi 2,7%. Ini tentu secara peluang juga sebetulnya masih bagus gitu. Ini ya masih oke lah gitu di harga 2000 berapa tadi? 2400-an ya ini ya. Tapi kita tidak akan dalami ke situ karena itu ranahnya mungkin teman-teman di broker untuk ini oke atau enggaknya, tapi kita akan bicara terkait dengan tadi Kang Reza bilang ada 60% lebih gitu. Tentu masyarakat secara luas juga bingung nih. Dari 922 perusahaan atau saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, ternyata 600-nya itu atau 60%-nya itu sudah syariah gitu kategorinya. Nah masyarakat juga pasti bingung gitu, kok bisa gitu deh. Emang sudah maksudnya perusahaan-perusahaan syariah itu pada go public semua atau gimana ya gitu kan? Tentu melihat ini yang ada di kepala di masyarakat secara luas ya melihatnya gitu. Kalau dengan tadi angka yang 60% tadi, karena orang lihat di pasar modal tentu di daerah-daerah secara ini masih berbeda, dan ini perlu interpretasi dulu mungkin yang kayak gimana sih sebetulnya secara tafsir lah gitu, mudahnya interpretasi kan tafsir gitu. Sebenarnya seperti apa namanya saham syariah itu gitu ya. Nah ini mungkin perlu dijabarkan terlebih dahulu nih Kang Reza, monggo. Baik Pak Emon.
Makasih. Jadi saham sendiri kan merupakan surat berharga bukti kepemilikan atas satu perusahaan ya Pak Emon ya. Perusahaan. Kalau di Inggris share gitu ya, berbagi dalam satu usaha gitu ya. Kalau di Arab ya syirkah, berkongsi dalam satu usaha. Jadi berkongsi dalam satu usaha adalah hal yang diperkenankan secara syariah gitu ya, tidak dilarang secara syariah. Terus kemudian berikutnya adalah terkait dengan perusahaan-perusahaannya tentunya ya. Tinggal kita berkongsinya kemana nih, berkongsi dalam satu usahanya, ikutan bisnis dengan siapa nih, ikutan berkongsi dengan siapa gitu ya, ikutan berkongsi dengan perusahaan-perusahaan, tentunya perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan kalau kita lihat dari 922 perusahaan tercatat di bursa, ternyata ya tadi sekitar 600-an itu merupakan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam ya, tidak bertentangan Islam. Dan jadi artinya apa? Kita bisa berkongsi dengan perusahaan tersebut, bisa turut serta menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Dan memang untuk terkait saham syariah sendiri, ini kita ada proses screening ya, yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya berdasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi landasan hukumnya adalah ada fatwa ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ada fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas di Bursa Efek Indonesia. Di dalam fatwa tersebut ada dalil-dalilnya tuh, mana yang diperkenankan secara syariah dan mana yang tidak diperkenankan secara syariah gitu ya. Kemudian juga ada 135 terkait dengan saham gitu ya. Jadi ada fatwanya, sudah ada fatwa sebagai landasan hukumnya ya. Fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya kalau misalkan makanan yang ngasih label halal kan MUI ya, Mas Emon ya. MUI. Nah, kemudian juga terkait dengan pasar modal, terkait dengan saham, ini sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu ya, sudah ada fatwa dari DSN MUI. Dan dari 922 tadi dilakukan screening oleh OJK dengan landasan fatwa DSN MUI. Itu dilihat yang pertama adalah screeningnya dari segi bisnis screening, dari bisnisnya gimana gitu ya, bisnisnya kegiatan usahanya bertentangan nggak dengan syariat Islam ya gitu, ada mengandung unsur katakanlah maisir nggak, judi gitu ya, kemudian maghrib ada unsur maghrib ya, maisir, goror enggak gitu kan, itu dilihat ya gitu kan, ada unsur maisir kah, ada unsur goror kah, ada unsur riba kah gitu kan, atau juga terkait dengan produknya halal nggak gitu ya, barang dan jasanya itu halal atau tidak gitu ya, proses produksinya halal atau tidak. Nah itu juga telaah gitu ya, ini kegiatan usahanya seperti apa. Kalau kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam tadi, tidak mengandung unsur katakanlah maisir, goror, riba, kemudian juga produknya halal, ini lolos dari segi bisnis screeningnya. Setelah lolos dari bisnis screening, ya screening berikutnya masuk ke financial screening nih. Masuk ke financial screening, saat ini terkait dengan financial screening berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 adalah hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu nggak boleh lebih dari 45%. Nggak boleh lebih dari 45%. Kemudian pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan ini nggak boleh lebih dari 10% gitu ya. Dan ini berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentunya. Nah, kalau lolos dari screening, kemudian lolos dari financial screening, maka masuk ke dalam daftar efek syariah, Pak Emon ya. DEF ya. Gitu ya. Nah, itu ya ternyata dari 922 perusahaan tercatat di bursa, ya sekitar 600-nya itu lolos dari bisnis screeningnya maupun juga dari financial screeningnya. Jadi kegiatan usaha tidak bertentangan dengan syariat Islam, kemudian juga tentunya dari segi financial screeningnya juga lolos, dan ini masuk daftar efek syariah, dan tentunya nggak perlu khawatir ya masyarakat, kemudian juga mungkin juga masyarakat di Riau yang sangat agamis ya terkait dengan apa, ingin investasi syariah gitu kan, investasi yang ingin syariah, bisa investasi tentunya di saham-saham syariah, karena memang ada landasan hukumnya nih, ada fatwanya, dan fatwanya bukan lembaga yang mengeluarkan, tapi adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan rumahnya dari organisasi-organisasi
Islam di Indonesia ya. ANU ada di sana, Muhammadiyah juga ada di dalam MUI gitu ya, Persis juga ada di MUI ya, organisasi lembaga yang memang berkewenangan untuk juga tentunya mengeluarkan fatwa tadi gitu ya Pak Emon. Ya, jadi buat teman-teman tentu nggak perlu takut lagi ya, karena secara tafsir tadi ya, dalil-dalilnya memang ya pastinya semua punya dalil yang apa namanya ya, yang cukup kuat gitu, karena yang mengeluarkan tentu adanya pasar modal syariah itu berdasarkan tadi ya dikatakan fatwa. Fatwanya yang mengeluarkan adalah Dewan Syariah Nasional ya, MUI. Jadi ya ini satu lembaga yang legitimit untuk mengeluarkan fatwa ini kategori syariah ataupun tidak. Namun tadi dikatakan berarti saham syariah ini nggak harus dia PT-nya misalkan PT A syariah gitu, nggak harus gitu ya, nggak harus kata syariah, karena tadi kalau mengutip screening yang disampaikan oleh Kang Reja tadi, filternya adalah ya tidak tidak beririsan atau tidak tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam seperti maghrib tadi ya, maisir, goror, riba, kemudian produknya juga produk yang tidak halal, bukan produk yang haram, bukan produk ya, maksudnya produknya harus halal gitu ya. Kemudian ada screening keuangan dan sebagainya ya. Ini jadi itu harus dipenuhi ya ini ya. Baru dia tidak harus mendeklar dirinya syariah ya. Ya kan aja ya. Betul. Jadi tidak harus mendeklar dirinya syariah. Memang ada emiten syariah yang memang dia mendeklar ya Pak Emon ya. Di anggaran dasar anggaran rumah tangganya menyatakan bahwa kegiatan usahanya ya syariah gitu ya. Seperti katakanlah bank-bank syariah gitu ya. Itu merupakan emiten syariah yang memang mendeklar gitu ya di anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa mereka syariah gitu ya. Ya tentu nggak boleh kegiatan usaha bertentangan dengan syariah gitu ya, mendeklar. Tapi yang lainnya tidak harus mendeklar katakanlah syariah ini sudah masuk ke dalam daftar saham syariah gitu ya Pak Emon. Karena memang dari memenuhi kriteria dari segi kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, kemudian juga tentu dari segi financial screening tadi juga lolos gitu Pak Emon. Ya, ini menarik juga karena tadi ada screening kedua itu ada rasio tadi ya, yang 45% total hutang berbanding total aset ya ini ya. Ya perbandingannya 45% gitu. Jadi kemarin sempat kita diskusi juga dengan salah satu kampus gitu yang kebetulan dosennya cukup kuat, jadi agak-agak ini kalau untuk bicara ke ayat-ayat kan kita bukan wewenangnya di situ memang gitu ini. Ini yang salah satunya juga dipermasalahkan ini ya. Nah, kira-kira angka rasio itu sebetulnya bisa nggak sih ditekan untuk turun lagi gitu misalkan. Sekarang kalau 45% kan udah deket-deket 50% nih, Kang Reja ininya. Yeah. Yang rasio seperti itu bisa nggak ditekan lagi misalkan memang ada kajian atau kan kalau nggak salah kalau dari usianya nih sudah lebih dari 10 tahun ya. 2012 itu keluar sorry apa? 2011. Yang 2011 ya ini ya. Artinya kan udah 13 tahun nih gitu nih ya. Bisa nggak gitu? Apa memang belum layak untuk rasionya ditekan kembali gitu ini kan? Terus supaya ya lebih kecil lagi kalau kita ngelihat dengan angka 40% kan besar. Sebetulnya itu bisa atau tidak dan kewenangannya dari siapa gitu? Ya. Bisa Pak Emon ya. Jadi memang ini juga yang masih dalam kajian ya. Tentunya dari DSN MUI, kemudian juga dari OJK juga gitu ya. Dan juga juga sedang mengkaji hal tersebut gitu ya. Untuk terkait penurunan rasio tadi gitu ya. Dari 5%. Sama halnya kayak gini Pak Emon. Jadi sebetulnya dulu saya pernah kuliah gitu ya dan bertanya gitu sama dosen saya gitu ya Pak Emon terkait dengan Pak yang namanya bank syariah kan juga belum murni
syariah 100% gitu apa. Hmm. Yang namanya bank syariah belum murni syariah 100%. Murabahannya masih diwakalahkan gitu. Pada saat itu saya bertanya. Gitu. Kemudian dosen saya balik nanya ke saya, Anda sudah menjalankan Islam 100% belum? Gitu kan. Balik nanya gitu, Anda sudah menjalankan Islam 100%? Oh, belum Pak, gitu apa? Ya mungkin ya tadi mungkin dari segi kita masih ada sombong, masih ada ria gitu ya. Masih ada hal-hal kita belum bisa menjalankan Islam 100% mungkin gitu ya. Belum bisa menjalankan Islam 100%. Masih ada hal yang kurang gitu ya. Sholatnya juga tidak tepat waktu kayak gitu kan. Nah, kemudian dia kembali bertanya lagi, demikian ya mungkin Anda belum menjalankan Islam 100%. Demikian juga bank syariah. Ya, mungkin belum menjalankan secara 100%. Tapi yang jelas dari waktu ke waktu, tentu Anda ingin tingkat keislaman Anda meningkat. Sehingga pada saat dipanggil ya tentu keislaman Anda paling dalam top-topnya gitu ya. Mungkin nggak bisa persen gitu, tapi mendekati angka 100% tentunya. Demikian juga bank syariah. Sekarang belum murni syariah 100%. Lantas tanggung jawab siapa untuk bisa tentunya naik sehingga akhirnya mendekati angka 100%. Tentu bukan cuma tanggung jawab orang yang kerja di bank syariah saja gitu ya. Tapi juga tanggung jawab umat Islam, jihadnya umat Islam nempatin dana di bank syariah. Demikian juga pasar modal syariah. Ya mungkin sekarang belum 100% nih murni syariah gitu ya. Tapi tentunya kalau masyarakat umat Islamnya terus menempatkan ke saham-saham syariah, pasar modal syariah kita berkembang, tentu percepatan untuk mencapai angka katakanlah mendekati angka 100% sehingga tadi rasio tadi nggak lagi 45%, bisa jadi 30, 20, bisa jadi 10, bahkan mendekati akhirnya 0 gitu ya. Harus tidak ada hutang berbasis riba lagi. Ya itu kalau misalkan masyarakat Indonesia-nya sendiri gitu ya, umat Islamnya sendiri menempatkan ke saham-saham syariah, ada rencana kuat untuk mendukung ke sana, tentu akhirnya emiten-emitennya juga bagaimana ini antara demand dan supply nih Pak Aimon nih. Kalau akhirnya juga supply-nya akhirnya bagaimana akhirnya juga emiten-emiten juga menempatkan mungkin dananya tidak lagi di bank konven tapi juga ke bank syariah. Kalau memang umat Islam di bank syariah. Nah, ini yang sebetulnya jadi tantangan juga gitu ya. Tantangan bukan hanya dari regulator tapi juga dari katakanlah MUI menurunkan ini, tapi juga bagaimana kita juga tentunya bersama-sama berjuang untuk juga tentunya angka rasio ini ke depannya bisa terus berkurang sejauh katakanlah memang kitanya sendiri komit terhadap bagaimana pengembangan dari ekonomi syariah sendiri Pak Imam, baik itu nanti penempatannya di bank syariah sehingga akhirnya bank syariah tumbuh dan berkembang ya, perusahaan-perusahaan nggak lagi nempatin dananya di bank konven tapi akhirnya nempatinnya ke bank syariah sehingga rasio hutang berbasis ribanya mungkin pinjam uangnya nggak lagi ke konven tapi juga ke syariah gitu kan, sehingga rasio hutang berbasis riba tentu berkurang gitu Pak Emon. Oke. Ini menarik ya bicara di mana duit itu sembunyi lah gitu ya. Di mana duit itu ngumpul gitu kan. Di mana duit itu reuni ya orang pasti akan lari ke sana. Jadi kalau ngumpulnya banyak di syariah tentu orang akan lari ke syariah juga gitu. Jadi poin utamanya itu kurang lebih seperti itu. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silakan di kolom pertanyaan yang di bawah ada tanda tanya. Jadi ketik di situ, jangan di live chat nanti terlewat ya teman-teman. Silakan tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan itu. Melanjutkan Kang Reza. Ya. Tadi kan kita bicara duit itu ada di mana gitu nih kan, supaya bisa besar. Akhirnya bisa memfasilitasi kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, kalau gini, maksud saya gini, kita menciptakan pasar dulu atau menciptakan produk dulu nih? Ini ya, kan gini, kalau misalkan produk itu sekarang pasar modal syariah katakanlah ditekan rasionya jadi 30 gitu kan, artinya kan mungkin lebih menarik. Nah, atau kita membiarkan pasarnya besar dulu gitu nih. Nah ini menurut Kang Reza gitu kan, karena kan persepsi di masyarakat tentu ini yang diterima oleh masyarakat ya, yang diterima masyarakat tadi poinnya karena yang ada di Al-Quran itu kan bicaranya selalu kafah nih. Benar
nggak bicara ke situ, tapi tadi yang diterangkan sama Kang Reza nih ada proses untuk menuju kafah gitu nih ya. Jadi ada prosesnya seperti anak kecil yang belajar Islam lah. Dia mungkin dari dengan bacaan Bismillah yang kurang sempurna, tapi dia tetap melakukan sholat, dibawa ke musola dan sebagainya atau ke masjid gitu. Itu kan prosesnya gitu nih ya. Nah kadang-kadang kita nggak sabar nih di masyarakat. Kadang kan ya rujukannya adalah ya harus kafah lah kan. Ini kan beda nih produk gitu dan sebagainya. Ya. Ini kalau pandangan Kang Reza gitu nih ya, melihat kondisi persepsi atau penerimaan pasar modal selama 10 tahun ini di masyarakat ya, dengan persepsi ya penerimaan di masyarakat sejauh apa dan apakah kita harus ciptakan dulu dengan membuat produk tadi ditekan misalkan rasionya lebih sempurna mendekati kesempurnaan ya, ditekan katakanlah 30 ya. Malaysia 35 ya kalau nggak salah ya, Kang Reza ya? Iya. Rasionya. 35. Jadi kalau tekan misalkan di angka 30 gitu kan, atau ya kita membiarkan pasarnya gede dulu nih. Karena pasar sekarang nih, pasar non syariah nih, dengan usia sekarang belum siap gitu. Atau gimana nih pandangan Kang Reza terhadap ini gitu? Ya, ini sebetulnya juga sedang dalam kajian nih Pak Emon ya. Dalam dan juga disimulasikan juga gitu ya. Disimulasikan apa yang terjadi kalau misalkan katakanlah ke 30% berapa banyak emiten yang akan keluar gitu ya, nggak masuk dalam daftar efek syariah. Tentu itu juga disimulasikan gitu disimulasikan dan masih dalam tahap kajian gitu ya Pak Emon untuk nanti kemudian ya mudah-mudahan juga nggak lama lagi juga kita akan launching nih kalau misalkan jadi apa enggak gitu untuk terkait penurunan terkait dengan rasio ini. Tapi tentu bagaimana kita semangatnya adalah pasar modal syariah kita ini bisa berkembang ke depannya gitu ya. Berkembang ke depannya dan kita tentunya juga mengajak juga masyarakat nih. Ngajak masyarakat yuk invest pasar modal syariah, investasi di saham syariah ya sehingga pasar modal syariah kita bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian ya memang kita hadirnya adanya KNEKS itu kan salah satu bukti komitmen gitu ya dari negara sendiri juga untuk bagaimana mengembangkan ekonomi syariah ini. Dan kita lihat juga kalau dulu ya saya kebetulan waktu di Bandung Mas Emon ya itu dulu bertemu dengan calon-calon emiten gitu ya, padahal fashion muslim gitu kan, tapi ternyata pinjamnya masih ke bank konven gitu kan, ternyata ya nggak cover gitu sama bank syariah gitu begitu dia tambahan modalnya sudah sekian ratus miliar gitu butuh pembiayaan sekian ratus miliar dulu nggak bisa ke cover sama bank syariah karena skala bank syariah kita dulu masih kecil gitu masih kecil, tapi begitu hadirnya BSI di merger bank-bank syariah gitu kan, bank-bank BUMN BSM gitu kan, BNI Syariah, BRI Syariah digabungkan menjadi lebih besar gitu skalanya sehingga akhirnya itu bisa ke cover jadinya. Kalau dulu akhirnya lari ke konven lagi gitu karena bank syariah nggak bisa cover karena asetnya cuma berapa, mau ngasih kredit sekian ratus miliar padahal asetnya hanya berapa, nggak bisa gitu kalau dulu. Kalau sekarang BSI yang udah ada hadir BSI yang gede, kemudian kita berharap juga nanti ada bank-bank syariah besar lagi sehingga akhirnya ke depan juga tentunya nanti ada pembiayaan dari bank-bank syariah akan bisa lebih besar lagi sehingga akhirnya tentunya ya perusahaan-perusahaan emiten-emiten di bursa ya tentu akhirnya porsi kesyariahnya jadi lebih besar, hutang berbasis ribanya jadi lebih kecil gitu hutang berbasis ribanya jadi sumber syariahnya menjadi lebih besar karena dia bisa pinjam ke bank syariah udah bisa ke cover pinjaman sampai sekian triliun gitu kalau dulu terbatas. Akhirnya banyak fashion muslim dulu beberapa fashion muslim besar di Jawa Barat itu justru akhirnya pinjam ke konven gitu karena karena tadi nggak bisa difasilitasi, butuh modal yang lebih besar, butuh pembiayaan yang lebih besar, nggak bisa, harus akhirnya masuk ke konven yang bisa memberikan kredit dalam jumlah yang besar gitu ya ini menarik.
Jadi artinya masyarakat juga mesti memahami bahwa secara teknokratis atau teknis lah ya, dulu ya ada proses seperti itu yang jadi kendala sehingga perputaran di uang di syariah itu masih terbatas kecukupan uangnya gitu untuk bisa membackup perputaran kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi syariah tadi, karena memang kondisi atau perputaran atau ekonomi bisa berkembang lebih cepat, tumbuh lebih cepat itu butuh perputaran uang yang lebih cepat gitu nih. Kalau perputaran uangnya terhambat dengan keterbatasan kemampuan, tadi dikatakan Kang Reza ya, dulu mungkin masih pisah-pisah, bukunya masih buku 1 ya, sekarang sudah gabung, udah buku 3, jadi kemampuannya udah jauh lebih besar ya, dan tentu ini dia punya bisa membackup perusahaan-perusahaan yang menengah lagi gitu, naik satu level lagi gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa mempercepat. Akhirnya ketika supporting dari bank syariahnya juga cukup kuat, tentu emiten makin bisa lebih bisa porsi rasio tadi mungkin bisa lebih ditekan lagi ya. Ya mudah-mudahan kita berharap sama-sama bisa turun sehingga kita bisa bersaing dengan pasar Malaysia. Karena terus terang aja di daerah kadang-kadang suka ngebanding-bandingin nih, apalagi di Riau gitu ya. Karena kiblatnya ke Malaysia, di Malaysia aja begini gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu ada. Tapi ya saya bilang bahwa memang setiap negara tentu kondisinya berbeda-beda ya ini ya. Ya mudah-mudahan dengan peran aktif kita semua yang bisa lebih baik ke depan. Ini ada pertanyaan menarik nih, Kang Reza. Jadi ini juga kaitannya sama ukuran bagaimana kita mungkin mengembangkan pasar modal syariah nih. Ada pertanyaan, jadi ketika dia dari Mbak Erika Dr. Ramita, Pak, kalau beli saham syariah tapi akun sekuritasnya masih konvensional. Nah, ini bagaimana hukumnya kan? Ini tentu harus ini ya clear. Ini kan sama saja kita mau ngembangin pasar modal syariah tadi. Ini kalau kita aktif transaksi saham syariah tapi akun bukan syariah, ini bagaimana gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Reza nih. Pertama mungkin dari sisi hukumnya ya. Yang kedua mungkin dampak kepada pengembangan pasar modal syariah. Kalau memang banyak orang yang sebetulnya tertarik, tapi rekeningnya ternyata rekening bukan syariah nih. Ini gimana nih gitu nih? Monggo, Kang. Ya, itu akan lebih afdol kalau misalkan buka rekeningnya rekening syariah, karena lebih terjaga akhirnya. Begitu mau beli katakanlah saham-saham yang konven gitu ya, bukan yang non syariah, otomatis di reject langsung oleh sistem, sehingga akhirnya nggak kepleset kita gitu ya Pak Emon ya. Kita bisa betul-betul investasi memang di yang saham-saham syariah. Kemudian juga ya tentu kalau misalkan di saham syariah buka rekening syariah itu cash basis gitu ya, nggak ada uangnya ya nggak bisa beli. Kalau yang konven kan masih bisa, perlu ada RTL, rasio trading limit gitu, dari pakai tarangan dari sekuritasnya gitu ya. Kalau punya uang 10 juta bisa sampai 20 juta gitu kan, atau katakanlah bisa margin gitu kan. Akhirnya kita nggak udah buat ke sana gitu ya, memang punya uang katakanlah 10 juta ya belanjanya 10 juta gitu nggak bisa lagi katakanlah ke ini dulu nih saya mau ada uang tapi nanti paling di T+2 baru transfer atau T+1 gitu kan, baru besok gitu kan, sehingga akhirnya belanjanya bisa sampai lebih gitu kan, 11 juta kalau yang konven kan seperti itu. Tapi kalau syariah ya nggak bisa, punya uangnya sekarang ya 10 ya belanjanya 10 gitu kan, seperti itu. Jadi nggak ke, insya Allah ya nggak pleset buat buat pakai trading limit gitu ya. Kemudian yang terkena katakanlah juga ada unsur ribanya, ada bunganya gitu di sana gitu kan, ada bunganya di sana. Nah seperti itu ya. Makanya ada baiknya ya memang kita buka rekeningnya rekening syariah tentunya gitu ya. Buka rekening syariah tentu RDN-nya juga syariah gitu Pak Emon. Tapi kalau buka rekening yang konven, akhirnya RDN-nya juga yang konven tuh.
ada bunganya juga di situ gitu kan, ada bunganya juga RDN-nya gitu apa. Nah itu yang memang pada saat kita ingin investasi sesuai syariah, ada baiknya kita buka rekeningnya rekening yang syariah gitu Pak Emon. Jadi secara hukum kalau ada bunganya ya berarti nggak Jelas. syariah gitu ya Iya. investasi kita gitu. Kalau Karena ada kita riba. nanti dia keluarkan gitu kan, bunganya nggak dimakan sama dia gitu kan. Tapi ya kita tergoda tercampur nantinya. Ya khawatirnya kita nggak susah untuk memilah-milah atau lupa gitu ya. Iya. Nah ini faktor penting menurut saya tadi ya. Kenapa kita harus buka rekening syariah? Karena ya tadi kita ini pelupa gitu ya. Kan kelemahan kita kan itu gitu nih kan. Kadang ya banyak hal lah di manapun, tidak hanya karena sudah berumur gitu, tapi kadang-kadang masih muda pun lupa gitu. Lupa apa? Misalnya lupa bayar utang dan sebagainya gitu. Ini banyak hal lah gitu ya. Jadi ada orang bilang bahwa manusia itu tempatnya lupa gitu. Makanya ya kenapa ada rekening syariah muncul ya salah satunya itu. Karena dengan rekening syariah secara otomatis 14 larangan yang ada di dalam fatwa itu sebagian besar sudah difilter oleh kalau kita membuka rekening syariah ya Kang ya. Betul. Misalkan tadi Kang Reza bilang harus cash basis gitu. Nah, itu salah satu yang memang ada di 14 larangan ya yang nggak boleh terjadi gitu ya di fatwa nomor 80 ya ini ya. Terus kemudian short selling itu udah otomatis nggak boleh. Terus sahamnya otomatis saham syariah gitu. Karena kalau rekening konvensional kita memungkinkan untuk beli saham yang bukan syariah ya, tidak kategori syariah. Karena kita terlupa, mungkin kemarin masuk, sekarang sudah nggak masuk, kita nggak lupa update. Jadi kita beli saja gitu. Padahal sudah terupdate karena dia mengeluarkan surat utang sehingga rasionya melebihi, jadi dia keluar dari daftar syariah, bisa aja seperti itu terjadi ya. Tapi kalau di rekening syariah itu sudah otomatis ya, ini yang nggak bisa beli kita saham-saham seperti itu. Ini salah satu yang mungkin membantu kita untuk menjadi kapah lah, minimal kan tadi ya bicaranya udah receh kan kita jadi lebih baik nih. Ya ini ada fasilitas yang lebih baik, kenapa enggak gitu kan? Kan itu yang mungkin bisa diambil ya kan Reza ya? Betul Pak Emon. Jadi ini juga ya, jadi benteng kita juga, godaan setan itu kan juga luar biasa ya Pak Emon ya. Ambil cuan nih, bakalan cuan. Cobain lagi ke yang saham konven gitu ya. Nah ini ada menarik lagi Kang Reza. Kan tentu dalam investasi pasti kita menganalisa ya, mana yang peluang ya, atau punya peluang lebih besar, kira-kira mendapatkan keuntungan buat kita dan sebagainya gitu. Ini di luar, kan kalau kita bicara investasi, kalau syariah kan saya selalu bikin tagline-nya halo ya. Halal dulu, baru legal, baru logis. Setelah itu baru kita bicara cuan tuh ininya. Ya, ini cuannya harus logis juga gitu nih. Nah, untuk melihat saham atau investasi, ya saham lah katakan langsung ya. Saham ini bakal memberikan cuan atau tidak, tentu kita nggak semua orang paham nih. Bahkan mungkin di Indonesia sebagian besar orang masih banyak pakai technical analysis gitu nih. Fundamental mungkin masih terbatas karena harus ada effort lagi yang dia keluarkan yang lebih besar untuk belajar. Nah, kalau kita menggunakan fasilitas informasi dari analis ini ya untuk membeli sebuah saham gitu nih ya. Apa ini termasuk gambling gitu? Iya. Baik, Pak Emon. Jadi kalau kita pengen beli saham tentu nggak main asal beli ya. Kita harus tahu dulu, harus pelajari dulu perusahaan yang mau kita beli ya. Kita nggak sedang spekulasi ya. Kita tidak sedang beli kucing dalam karung gitu ya. Kita tidak dalam karung, tapi kita sedang ingin melibatkan uang kita, ya tentu kita nggak ingin uang kita hilang. Nah ini tentu kita harus pelajari dulu perusahaannya. Ini perusahaan apa, produknya apa,
Ya gorornya harus ditekan untuk ketidakjelasannya gitu ya. Hmm. Kenapa? Dengan kita tahu apa yang kita beli ya. Ini saham apa, perusahaannya apa, produknya apa. Itu kita harus tahu. Produknya apa, produknya laku apa enggak gitu kan. Halal atau tidak ya. Kita bisa lihat laku atau enggaknya di mana? Tentu kita baca laporan keuangannya. Baca laporan keuangan, jualannya meningkat nggak dari waktu ke waktu, pendapatan perusahaannya meningkat nggak, tentu kita harus pelajari dulu gitu apa perusahaannya ya, nggak main asal beli ya. Kalau perusahaannya pendapatannya meningkat ya, terus gimana ngelola biayanya, efisien nggak perusahaan yang ngelola biayanya, jangan-jangan perusahaannya ini nggak efisien memang penjualannya meningkat tapi bebannya biayanya meningkatnya jauh lebih gede daripada penjualan pendapatan gitu apa, sehingga akhirnya labanya malah justru turun. Nah ini tentu harus kita pelajari, nggak main asal beli gitu ya, nggak main asal beli. Kemudian kita juga lihat juga gimana perbandingan antara hutang dengan modalnya. Jangan beli perusahaan yang mungkin yang juga debt equity ratio jauh di atas 1 ya, kemungkinan pilotnya juga lebih besar gitu kan. Nah itu juga kita pelajari juga tentunya bagaimana prospek bisnisnya ya. Jadi ini perusahaan menarik nggak gitu kan ke depannya, punya prospek yang bagus atau tidak. Perusahaannya gede sekarang tapi nggak punya prospek ya, nggak menarik juga. Nah ini yang tentu kita harus pelajari gitu, jangan main asal beli, harus tahu apa yang mau kita beli ya, supaya juga tentu semakin dalam analisa kita ya probabilitas memperoleh keuntungannya lebih besar. Tapi semakin dangkal analisanya, males-malesan gitu, tebak-tebakan, akhirnya ya justru ya resikonya yang lebih besar gitu Pak Emon. Nah ini yang tentu harus dipelajari, investor juga tentu nggak main asal beli ya, harus ada effortnya memang ya, harus banyak ikrok dan ikrok. Mau sukses ya harus baca dan baca gitu apa. Insya Allah akan jadi investor syariah yang sukses gitu Pak Emon. Amin. Jadi ya memang harus kita pelajari dulu ya sebelum kita, termasuk juga tentunya mempelajari manajemennya ya, perusahaannya ini dikelola oleh siapa nih, kompeten nggak, capable tidak orangnya yang mengelola perusahaan tersebut, sehingga tentunya yang mampu membawa perusahaan ini menjadi lebih besar ke depannya ya, seperti itu Pak Emon. Jadi kita nggak sedang ngajak Bapak Ibu teman-teman buat spekulasi gitu ya, tapi buat investasi tentunya ya. Kalau untuk investasi ya tentu harus tahu apa yang mau kita beli ya, jangan main asal beli gitu ya, justru malah resiko besar gitu apa. Ya, harus ada dasarnya. Dasarnya bisa didapat dari analis juga bisa, berarti boleh ya dong ya? Boleh. Atau di kita ini lagi, kita apa namanya? Kita lihat lagi gitu ya, lebih dalam lagi ya. Jangan FOMO lah ya istilahnya. Langsung ikut aja gitu ya. Tapi kita cross check ya ini ya. Ya kan Raja ya? Iya, betul Pak Emon. Dan memang kita juga perlu investasi layar ke atas Pak Emon. Investasi Oke. Siap. Analisa kita pertajam gitu ya. Jadi nggak bergantung kepada, tapi kita juga mampu bisa membaca laporan keuangan dengan baik tentunya. Sehingga akhirnya ya bisa jadi investor sukses. Ya kalau mau sukses ya harus mau belajar gitu apa. Harus mau belajar gitu apa. Ada waktu yang mesti kita korbankan untuk belajar, untuk bagaimana mempertajam analisa kita, sehingga akhirnya ya peluang untuk bisa memperoleh kesuksesannya jauh lebih besar. Tapi kalau kita malas belajar, mau tidur-tiduran kemudian tiba-tiba ini ya ada resiko di situ yang nggak bisa kita kendalikan nantinya. Oke, menarik nih ini ya. Ini sama seperti pertanyaan ini nih, Mas Arifin Ilham ya. Ini, Pak, apa saran investor di tengah perang Iran dan Israel? Ini ada nggak nih? Ini tadi di awal sudah kita spill sebetulnya ya. Ini politik. Mungkin Kang Reza ada pendapat nggak ini buat temen nih? Ini investor syariah bukan nih? Jadi Kang Reza. Ya kita perlu pelajari dulu Pak Emon ya. Kalau misalkan kondisi terjadi perang, nah ada sektor-sektor apa yang diuntungkan gitu ya. Selalu ada sektor tidak diuntungkan, tapi ada sektor yang diuntungkan. Nah ini tentunya akhirnya kita bisa berinvestasi pada sektor-sektor yang diuntungkan dengan kondisi katakanlah ada yang perang gitu ya. Tentu ada sektor seperti katakanlah pada saat COVID ya. Pada saat COVID di 2020 gitu ya. Awal 2020 saat terjadi COVID, hampir semua sektor itu mengalami ya kinerjanya nggak bagus. Tapi ada satu sektor yang diuntungkan Pak Emon. Sektor apa? Kesehatan. Kesehatan ya. Justru pada saat itu
justru diuntungkan. Orang yang justru udah punya ilmunya justru meraih keuntungan yang luar biasa. Karena pada saat itu kesehatan justru diuntungkan, justru dia lakukan aksi beli lebih dulu gitu apa? Aksi beli lebih dulu sehingga akhirnya pada saat benar-benar kesehatan booming ya harga sahamnya naik luar biasa, dia bisa memperoleh keuntungan. Di 2021 ya, 2021 pada saat terjadi pada saat masih Covid, sektor apa yang justru leading? Yang leading justru sektor teknologi. Kenapa? Karena ternyata ya orang tidak lagi banyak dilakukan secara online. Akhirnya teknologi justru yang leading gitu ya. Semuanya serba online karena Covid itu ya. Akhirnya di 2021 justru sektor teknologi. 2022 waktu itu kondisi dengan ada perang Rusia dengan Ukraina, justru sektor komoditi gitu sektor komoditi. Nah, terjadi perang Rusia Ukraina, Rusia sebagai negara penghasil berbagai komoditi ya minyak, kemudian juga gas gitu ya. Karena di embargo kemudian jadi ini akhirnya justru sektor komoditi yang diuntungkan, harga-harga komoditi naik pada saat itu. Harga-harga perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia akhirnya ikutan luar biasa di 2022. Nah, ini juga kita juga perlu pelajari nih. Nah, makanya teman-teman juga akhirnya kalau banyak baca, akhirnya kita banyak tahu akhirnya. Sehingga akhirnya kita tahu kira-kira perusahaan sektor-sektor apa yang diuntungkan dengan kondisi katakanlah pelemahan rupiah ya, rupiah kita mengalami depresiasi gitu ya. Kemudian justru juga terjadi perang sehingga juga ada sektor-sektor sebetulnya yang justru malah diuntungkan dengan kondisi perang ini. Dari walaupun katakanlah indeksnya merah, tapi kalau saham kita naik kan kita yang untung ya Pak Imon ya. Wah, luar biasa Kang Reza ya. Ini, tapi memang demikian teman-teman. Ketika terjadi, ini kan pertanyaan terkait dengan konflik ya dua negara. Artinya memang mesti dilihat negara itu penghasil apa gitu. Terjadinya di mana. Kan kalau tadi bicara supply dan demand, tentu apa nih yang terpengaruh dengan adanya perang ini? Supply apa yang terganggu, demand apa yang terganggu. Ini mungkin yang akan berpengaruh pada harga kan ini ya. Betul. Jadi dari situ kita bisa melihat nih. Kemudian kalau kita lihat ke Indonesianya, ada sektor yang memang sama satu, yang kedua juga kalau kita lihat juga dolarnya kan tinggi ya Kang Reza ya. Nah, dolar tinggi buat negara buat industri-industri yang orientasinya ekspor juga menarik ya, yang orientasinya ekspor nih ya, karena dia dapetnya lebih banyak gitu di ini ya. Jadi ini hal-hal yang kenapa Kang? Di-spill, Mon. Hah? Udah di-spill sama Pak Emon. Ya tapi intinya gini bahwa teman-teman memang investasi di pasar modal itu cara berpikir kita itu kayak si owner gitu nih ya, berpikir ya ini. Jadi berpikirnya lebih luas, lihat politik. Pertanyaan teman-teman nih, apa pengaruhnya ke perang Iran dan Israel ke pasar saham? Ini udah bicara makro gitu kan, lalu ke si mikronya dan sebagainya. Jadi memang itu cara berpikir owner gitu nih. Makanya tadi udah Kang Reza nyindir tuh dikit-dikit, saya tegesin aja udah langsung. Karena ya ini hal-hal yang mungkin mesti kita lebih jeli ya, karena owner itu kemanapun pasti dapat peluang, walaupun dalam kondisi krisis. Ini owner ya ini ya. Jadi selalu akan punya, ini peluang nih, ini peluang gitu nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita makin jeli melatih otak kita untuk bisa membaca pasar, ya kurang lebih sama seperti itu. Ya, ini mungkin, ya silakan, Kang. Itu makanya ini Pak Emon, kenapa pengusaha-pengusaha besar kita juga investasinya di pasar modal Indonesia gitu ya, investasi di pasar modal Indonesia. Karena tadi ya pada saat dia lihat sektor ini yang menguntungkan gitu kan, yang punya prospek bagus nih di tahun ini. Kalau dia baru bangun perusahaannya, udah kehilangan momentum, Pak Emon. Justru ya kayak tadi pada saat Covid 2020 ya, kalau dia baru bangun mau ngajuin izin rumah sakit, udah kehilangan momentum. Tapi justru di situ ya dia cara paling mudah gimana? Ya tinggal beli perusahaan-perusahaan rumah sakit, tinggal beli perusahaan-perusahaan farmasi gitu nggak perlu bikin baru gitu
Nah itu makanya kenapa semacam katakanlah Pak Sandiaga Uno, Pak Hermanto Tanoko gitu ya, itu justru investasi di pasar modal Indonesia, investasi di saham-saham di Indonesia, ya karena tadi ya dia punya bisnis juga gitu. Kenapa dia juga investasi saham? Ya karena tadi dia nggak mau kehilangan momentum, dia tahu mana sektor-sektor yang menarik gitu apa. Ya pada saat itu ya saatnya dia beli gitu apa, karena dia tahu dia bisa baca market gitu ya. Ya itu kayak apa? Kayak temennya Kang Rez yang tadi sebutin, itu juga sama. 3-5 tahun sebelumnya udah ambil rumah sakit, udah invest di rumah sakit gitu deh kan. Keluarnya 2023 gitu deh ya. Jadi itu ya saking jelinya gitu melihat pasar ya, ini walaupun belum terjadi, tapi yang lihat sektor kesehatan, sektor pendidikan itu ya sangat menarik gitu untuk diinvest ya ini ya, karena orang akan mulai terus apa ya, lebih baik karena edukasinya, literasinya terus makin meningkat kan. Makanya kebutuhan vitamin kalau dulu mungkin pada saat lagi nggak enak, kalau sekarang ada yang orang rutin reguler sudah mengkonsumsi vitamin untuk jaga stamina gitu dalam melakukan pekerjaan, bukan pada saat lesu gitu. Tapi mereka menjaga gitu nih ya. Ini kepedulian. Nih Kang Reza nggak sadar nih udah mau jam 5 aja, udah 1 jam kalau ngobrol sama Kang Reza begini nih, ini penyakitnya. Suka lupa. Kang, ini ada pertanyaan terakhir, mungkin sekaligus nanti ditutup juga sama konklusinya oleh Kang Reza ya, terkait dengan diskusi kita di sore hari ini. Dia ada minta tips dividen untuk passive income nih. Bisa nggak sih ya, gitu nih ya? Dividen untuk passive income ya Iya. bisa ya. Ada ya dengan apa ya salah satu keajaiban dunia ke-8 kata Albert Einstein itu kan compound interest gitu ya. Namanya compound interest gitu. Dalam hal ini bukan hal artian interest itu bunga aja gitu ya, tapi juga bagaimana investasi kita reinvest lagi, dividen kita reinvest lagi, ya ngegulung tambah lama tambah gede seperti bola salju. Itu akan lebih mempercepat pertumbuhan aset kita ya, kekayaan kita akan tumbuh jauh lebih besar, sehingga pada gilirannya ya kita sebetulnya bisa jadi passive income gitu apa, kita nggak kerja ya udah menghasilkan gitu apa, orang lain udah kerja kita ya, seperti yang Warren Buffett dengan Coca-Colanya gitu ya. Bahkan apa pendapatan Warren Buffett dari dividen ya itu lebih besar dari CEO-nya Coca-Cola gitu Pak Emon. Ya. Lebih besar dari gaji CEO Coca-Cola gitu apa, dari dividennya Warren Buffett. Padahal Warren Buffett-nya nggak kerja gitu apa, ya CEO-nya yang kerja kalah gitu apa pendapatannya dibandingkan dengan Warren Buffett ya. Karena Warren Buffett memang sudah mengakumulasi, sudah apa tadi ya compound interest tadi, begitu punya kemudian reinvest lagi tambah terus, sehingga pada satu titik ya sebetulnya kita nggak perlu lagi kerja, nggak perlu lagi nambah investasi kita ya, investasi kita sudah bisa menghasilkan buat kita, jadi passive income buat kita sebetulnya. Tapi ya di awal ya mungkin kita perlu menambah dulu pada sampai satu titik tentunya, sehingga akhirnya dividen yang kita bisa peroleh itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita, menutupi semua kebutuhan kita, sehingga tentunya ya jadi passive income, kita nggak kerja juga apa aset kita terus bertambah gitu ya Pak Emon ya. Ya, ini artinya uang cari uang buat kita ya, teman-teman ya. Iya. Jadi biarkan uang kita dulu bekerja cari uang, nah sekarang uang bekerja cari uang buat kita gitu nih ya. Nah itu salah satunya. Oke, Kang Reza, ini tinggal 2 menit mungkin Kang Reza bisa ngasih konklusi di diskusi sore hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung ya, dan mungkin buat teman-teman nanti yang melihat recordingnya gitu ya, konklusi dari diskusi kita di sore hari ini. Silakan ya. Pak. Baik, makasih Pak Emon ya. Jadi jangan ragu ya buat berinvestasi di saham syariah ya, karena tadi sudah ada landasan fatwanya ya, adalah fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu masyarakat di Riau dan juga masyarakat Indonesia gitu ya, sahabat IDX Riau, jangan ragu buat investasi di saham-saham syariah gitu ya. Nah, saham-saham syariah ada banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya prospek yang menarik sebetulnya.
punya prospek yang menarik, tinggal kita pilih nih mana yang bisa kita masuk di sana, dan kemudian juga tentunya aset Bapak Ibu insya Allah akan tumbuh dan berkembang ya. Nggak main asal beli, kita investasi tentu harus punya ilmunya. Yuk sama-sama kita belajar. Ada sekolah pasar modal di IDX Riau ya, di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Riau, ada sekolah pasar modal, ada sekolah pasar modal syariah. Jangan lupa daftar ya, kalau yang belum ini, ayo daftar sekolah pasar modalnya gitu ya. Daftar sekolah pasar modalnya, insya Allah ilmunya jadi nambah gitu ya, sehingga tentunya akan jadi investor-investor yang memang handal, punya ilmu, yang beli saham nggak main asal beli, tapi punya dasar, memang punya kemampuan analisa yang baik, dan kemampuan analisa yang baik akan menjadikan Bapak Ibu akan jadi investor-investor sukses di pasar modal syariah Indonesia ya. Maju terus pasar modal syariah Indonesia, insya Allah Bapak Ibu untung dunia akhirat ya, barokah dunia akhirat. Makasih Pak Emon. Luar biasa nih penutupnya. Tadi saya mau nambahin nih, kok nggak disebut-sebut, tapi terakhir tadi disebutkan bahwa tidak hanya untung yang teman-teman dapat, tapi juga berkahnya, mudah-mudahannya keberkahan yang akhirnya menimbulkan kebaikan yang terus-menerus. Ya itu saja mungkin penutupnya. Thank you Kang Reza sudah berbagi dengan kita semua. Makasih. Dan juga buat teman-teman yang masih bergabung, thank you ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi dengan tema yang berbeda, khususnya terkait dengan pasar modal syariah ya ini ya. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Emon. Sama-sama Kang. Assalamualaikum. Salam.